Halo semua, kembali lagi dengan saya Aris Stefanus di video pelatihan Monday yang keempat. Di video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai beberapa basic tools dari Monday seperti kolom item, sub item, ada kolom updates-nya yang untuk kita mengupdate mengenai tugas tersebut, ada penanggung jawab, ada juga kolom status, ada tanggal yang bisa dijadikan sebagai deadline, ada kolom files untuk kita upload file dan seterusnya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajarkan kalian beberapa contoh pengaplikasian Monday dan bagaimana kita di perusahaan harapan jadi multibisnis ini bisa menggunakan proyek management app yaitu Monday.com itu sendiri. Nah, mungkin dari hal pertama mungkin saya ingin sampaikan pertama itu yang paling penting itu adalah uh, Monday.com itu adalah sebuah tools, sebuah alat yang sebenarnya bakal berguna kalau kita bisa menggunakan dengan baik. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk uh, menggunakannya. Untuk ya itu harus sering dicoba-coba juga nih beberapa fitur yang saya sendiri pun mungkin beberapa belum saya coba juga. Dan perlu kita cek semua notifikasi-notifikasi ini karena secanggih apapun notifikasi yang kita dapatkan di Monday.com ini seperti yang di sini, kalau memang kita tidak terbiasa untuk membuka Monday setiap pagi atau mungkin kita sering mengecek handphone kita saat pas kita cek email kita, aplikasi ini tidak akan berguna. Maka dari itu saya harap kalian semua yang menonton video ini bisa membiasakan diri untuk tiap pagi mungkin jam 8 pagi bisa membuka hal pertama yang kalian lakukan di pertama kali saat kalian sampai di kantor bisa dengan membuka website ini, membuka monday.com atau mengecek sediakan notifikasi kalian setiap jam 8 pagi. Karena kebetulan juga kebanyakan notifikasi saya yang otomasi itu saya tetapkan di jam 8. Contohnya ya, seperti saya cek di sini. Nih. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh notifikasi otomasi yang untuk tanggal deadline-nya kalau misalnya tugas belum selesai. Contohnya di sini when, kapan. Saat tanggal nyampai di jam 8, jadi misalnya deadline-nya tanggal 7 dan tanggal 7 jam 8 pagi ini, yaitu tanggal deadline yang ini sampai di situ dan jika status pengerjaannya itu belum selesai, nah si Monday.com ini bakal memberi notifikasi seperti ini. Halo, ke siapa nih penanggung jawabnya nih, siapa nanti orangnya. Tugas kamu hari deadline nih. Nanti dikasih nama tugasnya, tanggal deadline-nya. Lalu di sini yuk coba di follow up kalau dia selesai laporan kamu ya. Kebetulan emang saya sering settingnya ke tanggal jam 8. Kebetulan itu kan jam kita masuk kantor gitu ya. Dan masih banyak banget notifikasi otomasi yang bisa dibuat di monday.com ini yang mungkin nanti bisa saya bantu ajarkan juga untuk para admin. Tapi ini di video ini saya ingin mengajarkan cara mengaplikasinya. Jadi pertama kali kalian jangan sampai di kantor, yang hal pertama bisa kalian lakukan itu pertama cek notifikasi dari Monday ini. Yang bagian sini yang ada lambang bell ini nih. Kalau kalian pencet bell yang ini, di sini bakal banyak notifikasi. Contohnya seperti ini ya. Notifikasi dari Monday.com. Woi, Eri Stefanus, ini tugas kamu. Ini bukan kata-kata, sebenarnya kata-kata kurang sopan. Cuman ini saya khusus buatkan untuk saya sendiri untuk di bagian things to do saya ini dengan Pak Wawan. Dan ini jadi message-nya itu bisa dikostumisasi. Contohnya ini kayak notifikasi yang tadi kan sebelumnya bahasanya sopan ya. Kalau di sini saya mungkin kurang sopan, tapi ya tergantung selera lah. Saya bikin khusus untuk saya dan Pak Wawan menggunakan kata-kata seperti ini ya. Sebenarnya bisa kalau kita mau ubah kata-katanya bisa saja. Contohnya kayak seperti ini yang lebih sopan. Halo, username seorang yang di notify-nya ini yang dikasih tahu, tugas kamu ini sudah deadline nih gini. Nah, itu nanti bisa disesuaikan lah per divisi bagaimana kalian enaknya membuat notifikasi tersebut. Kalau bisa ya jangan sampai nyinggung orang juga sih gitu. Kalau ini kan buat pribadi aja. Nah, jadi dicek aja notifikasinya. Biasa ini banyak notifikasi yang penting-penting. Contohnya yang kemarin nih, yang kemarin saya coba pengaplikasian memasak Indomie 50 bungkus. Contohnya. Ini juga jadi yang notifikasi yang penting-penting bakal muncul di sini biasanya. Sementara ini ada yang kedua yang bisa kalian cek juga inbox. Inbox ini pertama kalau ini kebetulan punya saya kosong. Cuman kebanyakan ini inbox itu bakal juga
full dari update-update yang biasanya tidak ada hubungan dengan kalian. Kenapa bisa begitu? Karena inbox ini yang kemarin kita nyalakan di fiturnya yang sini nih, yang di sebentar saya cek juga. Nah, seperti yang di sini yang di bagian notifikasi, ini ada beberapa fiturnya ini kita nyalakan untuk bakal dinotifikasi oleh Monday jika ada yang request to my update. Lalu ada kalau conversation di yang kita terlibat ada tambahan baru, kita juga bakal dapat update-nya. Nah, kebanyakan dari sini tuh bakal masuknya ke jatuh-jatuhnya ke inbox. Jadi biasanya inbox itu bisa jadi hal-hal yang mungkin tidak terlalu berkaitan sama kita, tapi mungkin kita perlu tahu. Jadi biasanya notifikasi itu bakal lebih yang penting-penting dibandingkan inbox. Nah, dan bagian inbox, kalau kalian mau lihat yang penting-penting saja, kalian bisa filter di bagian sini. Ini ada inbox updates. Kalian pencet saja yang I was mentioned, yang kalian disebut. Ini kebetulan punya saya lagi kosong. Tapi biasanya punya saya bisa full dengan sampai 70 inbox. Dan itu karena emang banyak pekerjaan yang berlaku di monday.com ini. Namun kalau kita buka yang house mention, bisa jadi tugas kita itu sangat sedikit. Ternyata yang terlibat dengan kita secara langsung itu hanya sedikit. Jadi kalau bisa nanti kalian filter ubah ke yang bagian sini saja, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kalian bisa lebih mudah lagi untuk menavigasi di Monday, kalian pergi di sini ada namanya My Work. Itu pekerjaan saya. Nah, di sini paling mudah bagi kalian untuk melihat proyek-proyek apa yang kalian sedang kerjakan di saat ini. Seperti ini saya, ini ada yang past dates, yang kerjaan-kerjaan dulu yang udah selesai sebelumnya, contohnya. Tapi yang perlu kalian lihat hanyalah yang hari ini atau yang di minggu ini. Contohnya seperti ini, saya lagi sedang membuat video Monday yang saya sedang lakukan saat ini, seperti itu. Ini yang waktu kemarin saya buat itu yang kita prototype, yang kita coba-coba membuat Indomie kuah 50 porsi. Lalu sementara saya juga ada tugas seperti ini, kalibrasi untuk menggunakan LK Editor, seperti itu. Dan ini udah ada otomasinya, jadi ada tanggal deadline-nya, ada tanggal 10 contohnya, dan selalu ada notifikasi yang juga membantu saya memonitor pekerjaan saya sendiri. Contohnya seperti kemarin nih bikin video Monday, kemarin saya dapat nih notifikasinya, halo Erik, woi Erik Stefanus, ini tugas kamu untuk besok hari ya, bikin video Monday. Ini yang kemarin nih ceritanya kan deadline tanggal 9, jadi diingatin saya kalau deadline-nya tinggal sehari, seperti itu. Nah, sementara ini ada tugas yang untuk minggu depan, ada juga yang later ini kenapa dibilang later karena ya bukan minggu depan, maksudnya di kemudian hari nanti yang lebih dari 1 minggu, seperti itu. Dan juga ada kalau tugasnya seperti ini yang belum ada tanggalnya, kayak contohnya mungkin seperti ini, waktu itu saya ada Pak On menunggu jadwal meeting dengan konsultan HRD, namun belum ada tanggalnya, sehingga saya bikin status sebagai stuck. Jadi kayak juga saya bisa dengan Pak On bisa lihat nih tugas kita apa aja sih yang kita lagi mau lakukan tapi stuck saat ini, seperti itu. Dan ini contoh-contoh pekerjaan yang kita udah selesai saat ini, seperti itu. Dan jadi tuh mungkin pengaplikasian pertama itu paling mudah itu adalah cara kita ngupdate tugas. Contohnya kalau saya mau ngupdate tugas kali ini, cara saya itu update-nya itu bikin video Monday ini. Contohnya dianggap kalau saya udah selesai ya, berarti saya harus mengupdate status dari pengerjaan video Monday ini. Contohnya dari saat ini sedang mengerjakan menjadi sudah selesai, jika sudah selesai, seperti itu. Nah nanti contohnya nih kalau saya udah pencet selesai nih ada otomatis, nah nih halo Erik Stefanus, tugas kamu ini bikin sudah selesai, selamat, kayak gitu. Ini contohnya beberapa otomasi yang sudah saya bikin untuk beberapa board yang di Monday ini. Jadi masing-masing workspace itu punya notifikasi otomasinya itu yang tersendiri, yang khusus, yang harus kita bisa bikin sendiri lah. Nanti itu mungkin tugas untuk para admin. Dan di sini juga setelah udah selesai, saya juga ada bikin tombol di sini. Contohnya kalau udah selesai akan dipindahkan nih langsung ke bagian dan, seperti itu. Nah pindah tuh dia, bikin ke bagian sini. Lalu ada bikin bagian yang untuk kolom yang langsung start. Nah jadi cara membuat boardnya ini juga tergantung dari kita semua dan perlu dicoba-coba lah kemungkinan. Namun paling simpel adalah seperti itu. Biasanya itu kita hanya akan mengupdate status pengerjaannya. Lalu jika kita misalnya ditugaskan oleh tugas yang lain dan kita bingung, kita bisa tanya-tanya ke yang lain. Contohnya nih, contohnya seperti, nah ini saya akan beri contoh, pergi ke departemen.
saya ingin memberi kalian contoh beberapa tugas yang mungkin agak lebih susah. Bukan lebih susah, tapi lebih banyak menggunakan fitur Monday ini. Contohnya ke bagian production, coba ya. Kita cari, nah seperti ini. Waktu itu kita ada persiapan prototype untuk PVC SNI, dan ini contoh pengaplikasian dari Monday ini ada Pak Awang QC. Jadi ya menugaskan yang bertanggung jawab atas pencobaan prototipe pipa PVC yang untuk SNI ini adalah Pak Awan itu sendiri. Nah, untuk di bagian pembawanya yang pengerjaannya ada banyak nih. Yang mempersiapkan loader itu ada Pak Arsal dan Pak Syamsul. Ada juga yang mempersiapkan TDS dan COA untuk sampelnya itu ada Ibu Mercy. Lalu ada yang pembersihan mixingnya agar terpisah dari kontaminasi produk JIS itu ada Pak Nur, yang kebetulan beliau juga kepala mixer di HJMB. Lalu ada yang melakukan sampling dari pipa PVC SNI ini yang bikin formula barunya. Yang sampling itu Pak Awang QC, quality control kita. Lalu ada juga pembersihan line produksi dari kontaminasi JIS juga. Ini ada Pak Arsal. Nah, ini selesai semua cerita, ini contoh tugas yang udah selesai. Nah, dalam pengerjaannya ini mereka semua ini sering update pengerjaan mereka. Contohnya nih seperti yang di Bu Mercy nih, yang ada di sini sampel sudah diambil sama tim mixer seperti itu. Tapi mungkin ini kurang bagian untuk harus nge-tag line-nya. Biasanya Pak Nur ini harus nge-tag orang lain, siapa nih yang harus diinfokan kalau TDS-nya ini sudah sampai sampelnya seperti itu. Nah, ini Pak Wawan lihat update dia balas seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat nih siapa aja yang membaca update-nya Pak Nur itu sendiri. Ada siapa gini. Jadi kita bisa lihat juga apakah update itu sudah dibaca atau belum, seperti itu. Lalu contoh dari Pak Wawan itu paling kita bisa lihat contoh paling bergunanya itu dari Pak Wawan ya. Dia kan kebetulan melakukan sampling hasil produksi, dan ini adalah tugas yang harus ada bukti pengerjaannya atau mungkin bukti sampling dari pipa itu sendiri. Nah, makanya itu ini contohnya terlampir hasil tes kadar PB dan pipa SNI terlihat sangat tinggi kontaminasinya. Itu pas kita buka dari bagian filenya, saya belum kasih tahu juga. Ini bagian updates, ini kan untuk ngechat. Nah, ini ada bagian files yang menunjukkan file-file yang diupload di bagian item ini. Nah, ini contohnya ada nih beberapa contohnya. Mungkin saya tidak boleh kasih lihat, kurang tahu juga ya. Bentar, saya cek dulu. Kalau ini tidak boleh kasih lihat, nanti saya blur. Oke, ini aman. Nah, contohnya seperti ini. Ada pelampiran data dari Pak Wawan QC, contohnya seperti ini. Lalu juga ada bukti penerimian barangnya waktu itu. Lalu ada juga hasil dari uji coba pipa SNI sendiri yang waktu itu belum terlalu putih ya. Bisa terlihat seperti itu. Dan ini bisa saling update jadinya, kita semua. Saling ngobrol, juga ngomong kayak update saya ini dilakukan pembuatan formula untuk ketiga keringan bla bla bla. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa bisa memonitor Pak Awang QC, dan Pak Awang QC juga bisa mengupdate pengerjaan tugasnya pure dari device saja, dari laptop atau dari HP, sehingga kita bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga kita juga. Jadi kita bisa melakukan remote work jika memang kita ada urusan di luar seperti itu. Nah, itu beberapa contoh penggunaan dari Monday.com, pengaplikasian paling untuk dalam mengupdate tugas atau kerjaan yang ada seperti itu. Nah, tapi mungkin video ini saya akan jelaskan juga untuk beberapa video untuk bagian marketing, untuk divisi marketing. Jadi Monday.com ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengupdatekan tugas, tapi bisa juga kita menggunakannya untuk beberapa fitur lain. Contoh yang paling saya suka nih dari sini ada data customer kita. Jadi kini saya udah bikin board khusus di sini, tapi belum saya bikin otomasinya. Board ini bisa dijadikan untuk sales dan marketing sebagai board untuk pendataan nama toko. Contoh ya, ini ada nama toko, kita bisa toko A. Contoh ya. Nah, di toko A ini saya udah bikin ada khusus widgetnya di sini.
Jadi ini sebagai kontak informasi, ada nama toko, nanti ada lokasinya. Nah lokasinya ini tujuan ini lokasinya sangat real, bisa real. Jadi di bagian monday.com ini ada fitur kita bisa salah satunya itu bisa buka map. Nah di map ini nanti kita bisa lihat, sebentar kita full screen dulu, dan kita bisa, sebentar saya perbesar dulu. Ini saya recordnya pakai HP soalnya, nggak bisa dua tangan. Nah, jadi harapannya nanti untuk para sales dan marketing kita bisa lebih lihat data-data customer kita, penyebarannya juga, daerah-daerah mana yang lebih ramai, daerah mana yang mungkin lebih sering ambil barang apa, dan banyaklah kemungkinan possibilities yang bisa kita gunakan dengan Monday ini. Nah, selain itu, selain ada lokasinya, si monday.com ini juga bisa kita taruh kontak orangnya nih, nomor teleponnya, atau mungkin nih sales yang bersangkutan yang mengurusi toko ini, atau ini kita bisa ubah misalnya nih, contoh ya, ini salesnya siapa, salesman-nya atau saleswoman-nya, seperti itu. Nah lalu siapa yang mengupload file ini, siapa yang update, seperti itu ketahuan juga. Lalu nomor teleponnya ini bisa kita langsung telepon dari HP kita nanti, seperti itu. Tapi harus update, harus install dulu monday.com di HP kita, seperti itu. Dan juga ada emailnya dia kalau dia diperlukan. Lalu ada ini yang mungkin paling berguna juga salah satunya. Jadi di marketing saya dengar juga bukan saya dengar, mungkin ada program untuk melakukan program ulang tahun untuk para customer. Nah jadi di sini ada nih contoh, kita buat tanggal ya. Tanggalnya ini sebenarnya kan bisa kita jadikan sebagai deadline. Bisa juga kita jadikan sebagai menjadi indikasi kapan sih toko tersebut ulang tahun. Nah, misalnya saya bikin Desember, Januari tanggal 18 2003, seperti itu. Nah, di bagian timeline tersebut, jadi kita bisa lihat juga timelinenya. Nanti harapannya kita bisa lihat banyak toko yang mempunyai tanggal-tanggal ulang tahun yang tertentu. Dan kita bisa lihat, kita bisa mempersiapkan diri, toko mana sih yang ulang tahunnya ini sudah dekat, toko mana sih yang ulang tahunnya sudah diurus, seperti itu. Jadi misalnya yang tanggal, kita bisa bikin notifikasi, misalnya Januari 18, 1 minggu sebelum ulang tahun ini terjadi, berarti misalnya Januari tanggal 11 nih, bakal ada notifikasi, halo toko ini udah mau ulang tahun loh, seperti itu. Ini saya bikin singkat coba ya, saya juga bisa contohkan. Misalnya saya bikinnya ad automations yang custom, contohnya saat when date arrives, berarti when kapan dulu nih, jam 8 pagi. Lalu jam 8 pagi itu saat jam 8 pagi nyampe, atau berapa hari sebelum ininya. Contoh saya bikin di sini weeks, saya bikin 1 weeks, berarti 1 minggu sebelum date-nya itu arrive di jam 8. Automation, lalu date-nya ambil kolom date yang mana, soalnya bisa jadi Monday ini punya kolom date yang banyak, misalnya tanggal ulang tahun, tanggal date, atau mungkin tanggal dia anniversary, kalau mungkin ya seperti itulah. Nah ini ambil yang ulang tahun, seperti itu. Lalu arrives, maka mau apa nih, kita mau notifikasi, maka halo siapa, halo si username-nya siapa, nanti orangnya yang dinotifikasi, toko ini sudah ulang tahun loh, ini sudah mau ulang tahun, contoh, atau ultah, seperti itu. Nah lalu kita kasih nama tokonya, item name-nya kan, kita di sini tuh, sebentar kita spasi item name, lalu kita kasih juga lokasinya di mana kalau kita perlu, kalau mau. Lalu salesman siapa kalau mau, lalu juga bisa kasih nomor teleponnya, dan seterusnya lah. Nanti lalu di notify siapa? Notify saya ya, bukan, jangan. Saya kan bukan bagian marketing. Nah, mungkin bisa di notifikasi ke salesnya. Contohnya di people bagian sini, ke salesman nanti. Terus kita bagi ke people, lalu ada tuh kolom salesman, nanti salesman bakal di notifikasi, halo toko ini ulang tahun, udah mau tahun mau gini. Seperti itu contohnya ya. Dan itu salah satu kegunaan aplikasi Monday. Dan selain itu ada juga nih yang saya mungkin nanti bisa ajarkan lebih dalam lagi. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan di Monday ini.
yang saya udah coba juga. Nih contohnya seperti di sini ada dashboard antar divisi. Jadi ini kan saat ini boardnya ini masih berantakan banget. Ini masih ada board divisi hardware marketing, marketing production, divisi finance accounting, dan HR. Wah ini lama-lama saya takutnya ini bisa jadi jatuh-jatuh seperti WhatsApp. Nah harapannya sih ke depannya nanti kita bakal ada banyak admin juga yang bisa membantu saya merapikan Mandel.com ini. Seperti itu. Ini ada notifikasi. Udah selesai. Oh ini yang tadi ya. Nah terus ini contoh dashboard antar divisi. Jadi karena ini banyak banget boardnya, dan jika saya ingin memantau pengerjaan dari semua orang yang di sini itu terlalu lama, nih contohnya kan banyak tugas nih. Sini board yang ini juga banyak tugasnya itu. Belum mulai semua. Dan ini juga ini dikit, ini udah selesai. Oke, mantap. Nah, bagi sini juga banyak. Nah, daripada saya lihat satu-satu seperti itu, mendingan saya lihat ke dashboard antar divisi. Jadi di dashboard ini ada 8 connected board. Jadi ini ada 8 beberapa board di sini. Bukan enggak semua. Board-board yang saya pilih saja untuk saya bisa membantu saya memonitor pekerjaan kalian semua. Jadi di dashboard ini ada quotes-nya juga. Ini cuma untuk memperindah aja. Nah, di sini ada nih. Ini ada pertama kita ada di sini namanya widget. Widget ini apa? Ini maksudnya bisa beberapa tools yang bisa membantu kita melihat progres atau kinerja dari masing-masing board tersebut. Contohnya pertama nih ada ini yang notifikasi biasa. Tapi ini ada battery contohnya. Jika emang board-board ini saling bersangkut paut, kita bisa bikin menggunakan widget baterai buat kita lihat mana sih berapa persen udah selesai, berapa persen yang masih mengerjakan, berapa persen belum mulai, sama seperti itu. Lalu ini juga yang contoh paling yang cukup berguna juga. Ini bisa selain baterai bisa pakai chart, lihat chart mana sih yang lebih tinggi yang belum mulai, yang sedang mengerjakan yang mana, seperti itu. Dan ini bisa dibuka. Contohnya kalau kita buka nih yang sudah selesai nih, kita bisa lihat di sini apa aja yang sudah selesai, seperti itu. Nah, di sini tuh bisa kelihatan semua masing-masing divisi pekerjaan apa yang sudah selesai, pekerjaan apa yang belum mulai, seperti itu. Sehingga kita atur saja di sini full screen, kita atur filternya. Kita ubah seperti ini. Kita atur filternya, kalau sudah normal baru bisa lihat semuanya. Atau kita mulai yang lebih kritikal yang prioritasnya. Jadi ini ada prioritas di beberapa kolom yang mungkin fitur ini saya belum melihat manfaatnya, nanti mungkin saya akan hapus bagian kolomnya. Tapi itu tergantung divisi kalian. Kalau kalian bisa membedakan tugas mana yang kritikal, mana yang lebih mana yang urgent lebih harus dikerjakan, mana yang lebih harus dikerjakan, itu bisa diatur sendiri masing-masing divisi kalian. Bagaimana kalian mau menaruh board seperti ini. Menurut saya sih masih pada jarang menggunakan kolom yang prioritas. Pertama saya bikinnya supaya bisa dikategorikan tugas itu mana yang harus dikerjakan banget, mana yang harus dikerjakan. Tapi saat ini belum berfungsi, ya nanti tergantung divisi kalian mau bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu. Nah, saya ubah dulu. Oke. Nah, terus selanjutnya selain ini ada namanya cards. Nah, cards ini juga membantu kita bisa melihat orang ini ada tugas-tugas apa aja dan siapa penanggung jawabnya sekaligus langsung. Contohnya kalau kita pencet yang bagian ini nih, penambahan fitur aplikasi penjualan, langsung terlihat siapa yang bertanggung jawabnya. Ada saya sendiri, lalu ada juga Pak Demson di sini, dan ini ada prioritasnya, statusnya seperti ini, biar kita melihatnya lebih mudah juga. Biasanya ini lebih mudah kita lihat jika kita menggunakan handphone. Jadi biasa handphone layarnya sebesar PC, dan biasanya lebih mudah untuk para pengguna handphone untuk melihat bagian fitur cards ini, seperti itu. Nah, lalu ini ada workload. Workload ini bisa membantu kita juga untuk melihat siapa aja yang saat ini tugasnya paling banyak. Nah, seperti itu. Yang paling banyak belum mulai atau paling banyak belum selesai. Bisa jadi seperti itu. Dan berdasarkan tanggalnya juga. Contohnya seperti Pak Demson nih, di periode Januari tanggal 30 sampai 5 Februari nih, dia ada 7 tugas saat ini yang sedang banyak saat ini. Kalau kita buka nih, ada banyak banget tugas-tugas seperti ini. Nah, ini ada tugas-tugas yang Pak Demson bersangkutan saat itu, seperti itu. Contohnya, nah, ada Pak Wawan, ada Pak Sultan, dan siapa aja. Dan sini bisa menggunakan fitur, kita bisa cari orang-orangnya. Misalnya kita mau cari pekerjaannya Ibu Santi, contoh. Nah, ini Bu Santi nih, beliau banyak pekerjaan di bagian sini. Dan harapannya kita bisa lihat juga kalau memang seseorang itu terlalu banyak pekerjaannya, dan kita bisa
mulai meringankan beban pekerjaannya seperti itu. Lalu ada juga yang berguna lainnya itu sebentar, ini ada news update. Nah, ini mungkin tidak terlalu berguna, tapi saya tambahkan saja. Ini kayak beberapa kayak ibarat kayak artikel-artikel berita lah yang mungkin yang terbaru saat ini. Tapi ini ini hanya untuk memperindah aja untuk bagian dashboardnya. Nah, ini lalu ada table umum. Ini ibaratnya melihat semua produk di sini secara sekaligus langsung. Ini ibaratnya lihatnya daripada satu-satu bisa langsung lihat sekaligus dari di sini semua. Tapi ini terlalu banyak. Yang paling saya suka di sini itu adalah ini gun view. Jadi di gun view ini kita bisa lihat tugas-tugas apa aja yang saat ini sudah lewat deadline dan belum selesai dan juga ataupun sudah selesai. Contohnya seperti ini nih, di quarter 1 ini beberapa tugas-tugas yang saat ini sedang dikerjakan tapi sudah lewat deadline sebenarnya. Dan ini makanya itu salah satu tujuan saya bikin video ini, karena untuk mendisiplinkan orang-orang juga di dalam HJMB untuk mulai menggunakan monday.com dalam pengerjaan sehari-harinya. Karena seperti saya bilang lagi, monday.com itu tidak akan berguna banget kalau kita tidak menggunakannya secara efisien. Seperti ini contohnya, ini udah lewat deadline tapi belum ada update-nya, belum diubah tanggal deadline-nya, dan sebenarnya itu ada notifikasinya. Jadi mungkin sudah spam gitu di inbox-nya mungkin ya. Di tiap hari kan bakal diingetin kayak tugas deadline-nya udah lewat tapi belum di-update seperti itu. Ini contoh-contohnya udah selesai, yang lebih mengerjakan seperti itu. Ini kan per quarter, kalau kita mau lebih jelas kita bisa lihat per days-nya. Ini per hari contohnya ya. Sebentar. Nah, ini seperti ini per hari contohnya. Dan ini juga beberapa kesalahan dari kita juga yang mungkin belum terbiasa untuk mengatur deadline. Jadi kemarin waktu ceritanya itu kita pernah banyak satu hari full menaruh semua proyek langsung lempar ke monday.com, dan jadinya apa? Jadinya seperti ini, berantakan. Sebentar, hilang. Jadinya apa? Jadinya adalah berantakan. Tidak ada pengaturan jadwal. Akhirnya semua tugas dilempar ke apa? Ke Januari 31, ke akhir bulan Januari. Sementara tidak mempertimbangkan kalau ternyata pekerjaan di Januari itu banyak juga. Dan akhir-akhirnya adalah semua lempar ke sini, itu semua tugas-tugas banyak banget. Dan ini akhirnya jatuh-jatuhnya ada tugas yang belum selesai, belum dimulai seperti itu. Dan ini saya harapnya kedepannya bisa lebih bijak kita yang di HJMB mengatur jadwal pengerjaan kita. Seperti ini baru nih ada yang diatur ke tanggal segini, diatur ke tanggal segini. Nah seperti itu. Harapannya seperti itu supaya bisa lebih rapi lah kita menggunakan monday.com-nya. Lalu ini ada satu fitur lagi yang berguna, itu Files Gallery. Kedepannya mungkin bisa kita gunakan sebagai sumber utama kita menyimpan file-files. Jadi semua files yang ada di divisi-divisi ini bakal muncul di bagian sini. Jadi tinggal kalau kita mau nyari nama file, contohnya saya mau kasih, ini udah ada langsung Kopsura HJMB, misalnya kalau nggak ada ya, nah langsung kelihatan seperti itu. Atau misalnya kita mau cari COA Sal Mutu, nah langsung dimuncul juga. Ini ada pengerjaannya Pak Wawan QC untuk standar mutu quality control kita, seperti itu contohnya. Kalau kita mau ambil file jadi lebih mudah juga di bagian sini seperti itu. Jadi harapannya juga kalau ada upload files dikasih nama yang mudah dicari gitu, yang mudah dikenal oleh orang, supaya pas kita mau ngambil filesnya emang files yang bisa di-share sama umum, tapi ya jangan files yang sensitif. Nah, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengambil filenya, tidak perlu kita ngechat orang siapa, nanti bilang filenya bukan di saya, ada di sini. Wah, itu kita pusing kan, akhirnya kita nggak tahu, tidak ada manajemen atau dokumen kontrol yang baik seperti itu. Dan ini lebih mudah, jadi kita mau ngambil beberapa form-form yang penting-penting yang terkait dengan pengerjaan kita sehari-hari. Dan mungkin untuk saat ini itu saja untuk beberapa Monday. Sebenarnya ini workspace ini unlimited, bisa kita tambahkan berapapun. Jadi kalau nanti yang punya bagian admin, kalian ingin bikin board sendiri yang khusus untuk kalian sendiri, bisa juga dilakukan. Kayak ini seperti saya dan Pak Wawan juga, kita ada yang bagian pribadi, tidak akan saya tunjukkan tapi ini yang main workspace. Yang main workspace ini ada tugas saya dan yang paling utama di dalam perusahaan ini yang contoh-contoh pekerjaan yang saat ini sedang saya kerjakan dengan Pak Wawan. Dan Pak Wawan juga belum mengupdate ya ini ya.
tugas-tugasnya udah lewat deadline, sebenarnya udah ada diingatkan, cuman saat ini itu lagi di posisi stuck sebenarnya, seperti itu, cuman belum di-update. Dan ini makanya salah satunya perlu kita disiplinkan juga bagaimana kita bisa menggunakan Monday ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini itu dulu saja untuk tutorial videonya. Mungkin saya bisa menjumpa kalian lagi di video selanjutnya. Saya Rex Stefanus, salam pamit dulu dan terima kasih.